Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah beserta jajaran keluarga dan famili beliau, struktural dari seluruh pengurus Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah yang tidak kami lupakan juga kami hormati, seluruh santriwan yang kami hormati. Langsung saja, namun sebelum saya ingin menyampaikan terkait dengan materi Hari Santri Nasional ini, sebenarnya kalau jadi pemateri di panggung itu bukan pemateri tapi penceramah. Berat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Saya banyak hitamnya kalau kemudian saya dilabelkan sebagai pemateri. Sebagai penceramah saya masih banyak hitamnya, jadi gak pantas. Lebih baik pemateri, tapi lokasi ini yang kemudian membuat saya canggung begitu. Ini bukan pemateri tapi penceramah. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin menjadi salah satu masukan untuk di kemudian harinya, bagaimana nantinya secara teknis ketika ingin membuat sebuah kegiatan. Ada hal-hal yang perlu dibedakan antara kegiatan secara formal, non formal, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini perlu dicatat oleh penitia. Oke, langsung saja. Berbicara santri ini, sebenarnya kita sudah berbicara tentang subjektivitas kita sebagai santri, berbicara tentang pribadi kita sebagai santri yang kemudian dari sejarah dulu sampai sekarang atau sebelum adanya Hari Santri Nasional, yang kemudian labelitas santri itu tidak bisa lepas dari kaum sarungan. Ini selalu dianggap sebelah mata, matanya tertutup. Pesantren begitu dari dulu. Sebelum adanya Hari Santri Nasional, santri selalu dianggap sebelah mata, kecak selajah seneng. Nah, pasca adanya Hari Santri Nasional, maka dunia terperangah. Ada apa sebenarnya Hari Santri Nasional itu? Yang kebetulan terjadi pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Sejak tahun 2015 ini selalu diadakan momentum Hari Santri Nasional. Ada apa di balik itu? Bukankah kalau berbicara ruang dan waktu ini semuanya tidak hanya ansih bergerak dengan sendirinya? Setiap ruang dan waktu pasti ada peristiwa, ada kausalitas, dan ada sebab akibat yang mengiringi ruang dan waktu itu sendiri. Begitu juga tentang atau tanggal 22 Oktober ini, yang kemudian oleh Presiden Jokowi diadakan sebuah perpres, peraturan presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional. Sebenarnya sejak tahun 2015 kita sebagai santri sebenarnya harus bangga
dan mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang selama ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai orang PKI. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang progres atau dunia terperangah dengan adanya Hari Santri Nasional yang kemudian dicetuskan secara legalitas oleh Presiden Jokowi, kita sebenarnya harus mengetahui tentang sejarah Hari Santri Nasional itu. Apa dibalik sejarah peristiwa Hari Santri Nasional itu? Ini yang perlu dipahami oleh kita sebagai atolib, sebagai santri yang memang harus punya giroh semangat untuk kemudian mengatakan bahwa bangga kita mengatakan bahwa saya adalah santri, bukan saya adalah santri, gak semangat. Kita harus menunjukkan bahwa sebenarnya kita bangga menjadi santri dengan mengatakan saya bangga menjadi santri sejak adanya Hari Santri Nasional ini. Di balik peristiwa adanya Hari Santri Nasional ini nggak bisa lepas dari sejarah pada tahun 1945 pada tanggal 22 Oktober. Ini yang perlu dipahami. Namun sebelum kita merunut kepada sejarah resolusi JNU ini, kita harus merunut adanya kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 juga, sama tahunnya. Pada tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia mengadakan proklamasi kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Hanya saja tidak genap 2 bulan karena pada waktu itu terjadi perang kedua, perang dingin katanya orang, perang kekuatan dunia, perang antara 2 negara adidaya pada waktu itu, sehingga pada waktu itu sebelum genap 2 bulan negara sekutu Belanda, Inggris dan Jepang ingin kembali menguasai bangsa kita. Padahal sebelum itu atau sebelumnya kita sudah mendeklarasikan diri dan memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Namun gak nyampe atau tidak sampai pada genap 2 bulan kita ingin dikuasai kembali oleh para penjajah-penjajah yang ingin menghancurkan kesejahteraan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Melihat kondisi itu, kemudian Bung Karno sebagai pimpinan tertinggi bangsa kita pada waktu itu kemudian berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi bangsa sekutu baik Belanda, Inggris maupun Jepang. Kenapa? Karena bangsa kita pada waktu itu tidak punya kekuatan apapun di segi persenjataan. Apa yang kita banggakan? Kalau bangsa sekutu, kalau negara sekutu, Inggris, Jepang, kemudian Belanda, lengkap semuanya persenjataannya. Pada waktu itu Presiden Soekarno bingung bimbang apa yang harus dilakukan. Pada waktu itu ada masukan dan saran dari salah satu Panglima TNI, Panglima Sudirman, untuk meminta atau sowan ke Pondok Taboireng untuk meminta saran fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang mau diminta adalah bagaimana hukumnya membela bangsa Indonesia yang
notabene bukan Darul Islam, bukan negara Islam, tapi negara yang berideologi Pancasila. Setelah utusan Presiden Soekarno pada waktu itu datang dan nyampe kepada beliau almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau kemudian memanggil bahwa Hasbullah, kemudian meminta untuk mengumpulkan seluruh ulama-ulama yang ada di Jawa dan Madura untuk mengadakan rapat diskusi dan bahsul masail terkait bagaimana hukumnya melawan penjajah yang pada waktu itu mau diambil kembali kebangsaan kita oleh negara sekutu. Pada tanggal 22 berkumpullah para ulama yang dikomandai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di mana? Dekat, gak jauh, bukan di Jakarta Pusat, bukan di mana, tapi ini loh dekat, di Jalan Bubutan, Surabaya, di kantor NU yang kebetulan pada waktu itu. Setelah mengadakan diskusi hasil, setelah mengadakan kajian terkait hukum melawan penjajah, kemudian muncullah sebuah kesepakatan yang kemudian dinamakan Resolusi NU. Ini yang kemudian dinisbatkan sebagai Resolusi NU yang hari ini dideklarasikan sebagai Hari Santri Nasional. Isi dari Revolusi NU itu apa? Pertama adalah setiap muslim, baik muda, miskin, kaya, ini fatwa pertamanya, baik kaya, miskin, muda, wajib memerangi para penjajah dan mempertahankan kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Satu. Kemudian kedua, wajib bagi seluruh umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk memerangi dan mengadakan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh negara sekutu. Dan selanjutnya, ketika dalam peperangan kita mengalami mati, maka dalam Resolusi NU itu dianggap kematian kita berlabelkan sebagai mati syahid. Selanjutnya, isi dari Resolusi NU adalah ketika ada warga negara Indonesia membelot, membangkang, maka hukumnya harus dihukum mati. Ini isi dari Resolusi NU. Pertanyaannya hari ini adalah, apa efek dari adanya Resolusi NU? Ini kan hanya sebatas antisipasi, karena terjadi informasi atau ada informasi yang mengatakan bahwa negara sekutu ingin menguasai kembali bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, pasca terjadinya atau adanya fatwa Resolusi NU ini mengandung sebuah bias, motivasi dan semangat perlawanan bagi arek-arek Jawa maupun Madura pada waktu itu. Sehingga ketika negara atau negara sekutu baik Belanda, Jepang maupun Inggris mendarat di daerah Jawa, khususnya mendarat di daerah Surabaya, maka karena pada waktu sebelum itu ada Resolusi NU, terjadilah sebuah perlawanan. Pertanyaannya hari ini adalah, persenjataan kita apa?
Persenjataan kita hanya barang yang tidak, kalau secara logis, secara logika itu kan nggak mungkin mengalahkan sebuah persenjataan yang lengkap dari negara sekutu. Ada meriam, ada pedil Canding Madura, dan ada alat-alat canggih lainnya. Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya mengandalkan yang namanya bambu runcing dan peralatan-peralatan yang biasa dipakai pada waktu itu, bisa alat pertanian dan selainnya. Sehingga jangan heran kalau di daerah jalan mana itu ada yang namanya bambu runcing. Di daerah Surabaya nggak jauh, bukan di Jakarta Pusat. Itu melambangkan bahwa alat persenjataan kita untuk mengusir penjajah hanya menggunakan alat bambu runcing. Satu. Kemudian setelah terjadinya pertempuran atau peperangan antara santri dan sekutu atau tentara sekutu baik Inggris, Jepang dan Belanda, terjadi sebuah malapetaka yang dialami oleh pihak sekutu. Jenderal mereka yang namanya Malabi meninggal dunia, dikalahkan oleh santri. Di daerah mana? Saya katakan lagi, dekat lokasinya nggak jauh, bukan di Jakarta Pusat, bukan di Ambon, tapi lagi-lagi di Surabaya. Jembatan Merah. Sehingga jembatan itu dinamakan Jembatan Merah karena merah dengan darah pahlawan kita, pahlawan yang sebagian bukan hanya mati dengan sendirinya, tapi mati untuk melawan para penjajah yang ingin menguasai bangsa dan negara kita, negara Indonesia. Kemudian apakah itu akan selesai? Saya katakan resolusi JNU ini merupakan bias yang memberikan motivasi, semangat perlawanan bagi rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah-penjajah yang rakus akan kekayaan bangsa lainnya. Apa yang terjadi? Setelah itu ketika Malabi meninggal dunia, digantikan oleh jenderal lainnya yang bernama Robert Manison. Bukan Robert Manisan, Robert Manison. Namanya agak sama. Nah, jenderal baru ini yang kemudian memberikan ultimatum kepada warga Surabaya, karena kebetulan lokasi yang betul-betul mengadakan perlawanan pada waktu itu memang di daerah Surabaya. Maka jenderal Robert Manison ini memberikan ultimatum kepada arek-arek Surabaya, arek-arek Jawa dan Madura, bahwa permintaan jenderal ini begini: wahai orang atau warga Indonesia, segera lucuti, segera lepaskan senjata-senjata kalian. Kalau tidak, maka kami akan menggempur kalian dari 3 arah. 3 arah itu adalah lautan, daratan, dan udara. Pertanyaannya hari ini, kalau ada ancaman seperti ini dari salah satu bangsa dan tentara yang sangat kuat, apa yang akan terjadi? Padahal persenjataan kita hanya bambu runcing dan bambu dan alat-alat tradisional lainnya. Ini kan sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi kita untuk direfleksikan bersama. Kalau tidak ada kekuatan yang besar di balik metafisik itu, tidak mungkin perlawanan kita akan mengalami kemenangan. Nah, setelah itu, karena resolusi JNU ini mengandung bias dan semangat bagi perlawanan rakyat Jawa, Madura, khususnya warga Surabaya, ketika jenderal yang namanya Robert Manison ini mengadakan ancaman, ada salah satu santri sekaligus pemuda Surabaya yang bernama Bung Tomo. Beliau sowan lagi kepada siapa? Sowan kepada beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta dan mengizinkan menyebarluaskan resolusi JNU lewat penyiaran radio baik di Jawa maupun di Madura. Sehingga 10 November itu merupakan hari pahlawan nasional yang kemudian semangat
motivasi dan gerak juang para pahlawan-pahlawan kita ini tidak bisa lepas identik dari latar belakang munculnya resolusi ZNU itu sendiri. Hari Pahlawan Nasional bukan bergerak atas sejarah atau peristiwa yang hanya bergerak dalam titik Hari Pahlawan Nasional itu sendiri. Akan tetapi Hari Pahlawan Nasional adalah bias dari munculnya adanya resolusi ZNU yang didengungkan, yang difatwakan oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengadakan perlawanan dan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, saya lihat dari temanya adalah meneguhkan hitoh dan peran santri dalam menebar pesan perdamaian. Ini sebenarnya adalah tugas kita di masa yang akan datang. Kalaulah kita tahu sebenarnya dalam sejarah resolusi ZNU yang kemudian dalamnya adalah kita sebagai santri mempunyai sebuah peristiwa sejarah yang dalam catatan sejarah dicatat bahwa kita merupakan salah satu pahlawan kebangsaan kita, maka sebenarnya tugas kita adalah bagaimana selanjutnya kita menebar perdamaian dalam konteks perdamaian perspektif ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Monggo kita terus membela NU yang notabene ke-NU-an ini didirikan oleh beliau sebagai proklamator atau yang punya inisiator untuk mengadakan resolusi ZNU. Tidak lain beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memberikan sebuah amanah yang berupa organisasi NU yang merupakan tugas kita sebagai santri untuk terus membela dan mempertahankan apa yang telah diajarkan, baik secara nilai-nilai yang bersifat kebangsaan, keagamaan, untuk terus kita lanjutkan memperjuangkan apa yang telah diajarkan oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini saja yang kemudian perlu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.